Selamat pagi, Bogertup. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Sang Juru Selamat kita. Salam Elohim Bisem Yesua Amasya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah dalam hidup saudara semua. Ayalanu Boger Nipla. Sehingga hari ini saudara dan saya boleh jalani dengan semangat yang baru. Ada sukacita di hati. Dan kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dalam segala karya dan karsa kita. Sekarang firman Tuhan kembali menyapa saudara dan saya. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan. Dan kami hendak jalani hidup ini di dalam sorotan firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang akan memberikan motivasi bagi kami untuk menjalani hari ini dengan satu keyakinan, Tuhan ada beserta dengan kami. Jikalau Tuhan beserta dengan kami, maka segala pekerjaan yang kami lakukan akan mendatangkan hasil yang terbaik demi kehidupan kami dan demi hormat bagi nama-Mu. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai 8 demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Saudara-saudara, tema kita, jagalah kemuliaan-Mu. Saudara-saudaraku, Tuhan mengutus para hamba-hambanya dalam ruang sejarah dengan berbagai peristiwa dan masalahnya. Tuhan pun mengutus Yeremia ke tengah-tengah masyarakat zamannya yang pada waktu itu mengalami dekadensi moral. Zaman itu adalah zaman kebobrokan. Kehidupan bangsa Israel begitu cemar di hadapan Tuhan, dan kecemaran itu mencemari seluruh sendi kehidupan, termasuk dalam bidang keagamaan. Bacaan kita ini menyoroti hubungan yang tidak lagi mesra antara Tuhan dan umat. Tuhan mengungkapkan kekecewaan hatinya. Betapa mudah umat yang telah dipilihnya mendua hati. Mereka diingatkan akan hubungan kasih yang terjalin dalam peristiwa pembebasan dari Mesir dan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas mereka dalam pengembaraan melalui padang gurun yang kering dan tandus. Namun, bagaimana sikap umatnya? Bagai pepatah, seperti kacang lupa kulitnya. Umat bukannya berterima kasih atas kemerdekaan dan berkat-berkat dari Tuhan, mereka malah mengkhianati Tuhan dengan mengikuti para ilah bangsa-bangsa sekitar. Nah, parahnya saudaraku, para imam dan nabi sebagai pemimpin umat juga melakukan pengkhianatan yang sama. Mereka yang semestinya menjadi teladan dalam hal integritas iman kepada Tuhan justru berpaling mengikuti ilah-ilah lain.
kegetiran dan rasa sakit hati yang dirasakan dan dialami oleh Tuhan diungkapkan dengan membandingkan kelakuan umatnya dengan kelakuan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan berkata, pernahkah ada bangsa yang menggantikan ilah sesembahannya? Namun umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Jikalau kita membaca ayat 13. Tidakkah ini adalah tindakan yang bodoh? Tindakan bodoh ini diibaratkan dengan menggali kolam yang bocor dan tak dapat menampung air. Nah, saudara-saudaraku, pada masa kini boleh saja umat, saudara dan saya mengklaim bahwa kita tidak lagi menyembah berhala. Namun benarkah kita tidak menduakan Tuhan? Itu pertanyaan, benarkah kita sungguh-sungguh terpaut dengan Dia dan tidak menduakan Dia? Bukankah saudara-saudaraku, popularitas, harta, kuasa, dan berbagai bentuk berhala-berhala baru acap kali menggeser kedudukan Tuhan dari hidup banyak manusia sekarang, dan tidak terkecuali anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Tanpa kecuali, saudaraku, umat yang sudah ditebus dan para pemimpinnya pun tidak kebal terhadap godaan demikian. Dan betapa menyedihkan bila kita berkompromi dalam iman dan integritas demi tawaran yang kerap menjerumuskan kita pada kekacauan dan kegalauan. Mari saudaraku, kita bertobat. Kembalilah bersandar hanya kepada Dia. Mari saudaraku, kita bertobat. Kembalilah letakkan seluruh kehidupanmu di dalam otoritas Tuhan. Menjadi Kristen bukan soal status di KTP atau terbatas pada ritual keagamaan, tetapi lebih daripada itu, yakni mengenai intimitas dengan Tuhan, mengenai hubungan yang intim dengan Tuhan yang kita aktualisasikan dalam kata dan perbuatan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan Ia akan terus mengasihi kita. Dan saya mau tegaskan bahwa kita tidak akan pernah bisa membalas kasih-Nya yang begitu besar. Kita hanya bisa mensyukurinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengisi hidup ini, melakukan perkara kebajikan untuk kemuliaan nama-Nya, dan jikalau kita melakukan hal itu, kita menjaga kemuliaan diri kita sendiri. Ingatlah selalu, kalau hidup kita tidak sesuai dengan kehendak-Nya, kita sudah mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Terimalah berkat-Nya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat akan terus memelihara hati dan pikiranmu, memberkati hidupmu sekarang dan selamanya. Amin.